pesannya juga pesan palsu, Ustaz. Ya, Ya kan, kalau sekarang tuh hoax. Nah, sekarang ini saya mau coba untuk menarik di posisi kekinian. Banyak kita-kita ini terjebak pada postingan-postingan palsu, berita-berita palsu yang seolah-olah itu mengenai Islam, tapi sudah mendiskreditkan Islam. Ini bahaya besar, Ustaz. Jadi, saya baca di Tempo atau apa itu bahwa Israel itu menggunakan AI untuk mengenerate pesan-pesan palsu mengenai akidah keislaman. Selain dia sekarang menyerang Palestina, dia juga menggunakan AI untuk menargetkan orang-orang Palestina. Contoh misalnya wajah-wajah dari sekian banyak orang Palestina diidentifikasi sebagai Hamas, maka serangannya dia itu mentargetkan seseorang yang wajahnya sudah diidentifikasi oleh AI, Ustadz. Nah, itu sebagian besar kehancuran yang dihasilkan oleh serangan semacam itu karena tidak berdasarkan intelijen. Kalau zaman dulu masih ada Mossad, ya perlu intelijen memastikan betul si A si B ini betul targetnya. Sekarang enggak dia. Hanya menggunakan mesin, akhirnya wajahnya teridentifikasi sebagai musuhnya dia, ditembaklah sama dia, Ustaz. Dengan proses semacam itu banyaklah korban. Nah, terkait dengan Nabi palsu tadi itu, saya bilang bahwa informasi-informasi ini sudah sangat banyak dimunculkan. Mungkin sekarang kalau Bapak Ibu atau Ustadz mungkin mencari sesuatu topik, pesan-pesan ini mungkin masih di bawah. Tapi lama-kelamaan akan naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, sehingga nanti mungkin menjadi acuan utama bagi orang-orang yang mempelajari Islam melalui internet. Nah, hal ini cukup berbahaya, bukan cukup ya berbahaya menurut saya. Kalau tidak kita mulai bentengi dari sekarang, Ustaz. ya. Ya, jadi nggak tahu caranya gimana. Apakah kita nih IMG mampu juga untuk membentengi itu? Kalau saya berpikir sih kalau teman-teman mencarinya di IMG App, insya Allah sih aman gitu kan. Karena para ustadz itu membaca dari kitabnya. Nah, kalau itu nggak tahu mereka keluar dari ini mencarinya menggunakan AI yang umum di pasaran. Nah itu peringatan besar karena informasi itu sengaja dibikin mirip, tapi kemudian identitasnya itu nggak genah, seolah-olah itu dia menyatakan sesuatu tapi tidak benar gitu loh, Ustaz. Nah ini sudah dikomentarin oleh banyak, ini Tempo itu saya baca Tempo itu kayak gitu dia menggunakan cara seperti itu yang nantinya lama kelamaan akidah itu didorong oleh AI ini pelan-pelan karena kan algoritma AI itu cenderung banyak-banyakan, Ustadz. Misalnya begini, saya mengatakan buah jambu itu berwarna merah, tapi itu 10 orang misalnya, tapi ada yang mengatakan buah jambu itu berwarna apa namanya hijau. Makanya kalau yang warna hijau ini misalnya banyak banget 1 juta orang yang pengertian jambu berwarna merah itu akan hilang, Ustaz. Kan ada di bawah gitu kan. Nah ini AI seperti itu. Nah ini mungkin apa Ustaz ya. Jadi tolong kita ini dibantu untuk sering-sering untuk apa namanya eh, diingatkan bahwa yang penting kita lakukan itu belajar itu sesuai dengan sumbernya seperti saya sampaikan kepada kami-kami ini yuk, dengan Ustadz yang apa namanya memiliki tanggung jawab di akhirat. Nah, ini kalau itu tidak kita sering-sering kita sampaikan Ustadz, khawatirnya, khawatirnya menggunakan AI dan mencari tugas dan sebagainya itu kan lama-lama akan terpleset untuk menjauhi apa sebenarnya makna-makna yang apa sudah dibangun oleh agama kita karena agama kita ini kan peradaban sedangkan mereka ini AI itu bisa menghancurkan peradaban, Ustaz. Nah itu Ustaz bagi saya Nabi palsu itu di zaman dulu mungkin fisik dan ajarannya sekarang ini fisiknya nggak kelihatan tapi ajarannya menjadi luar biasa meraup merusak itu, Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon komentarnya. Ya, memang itu satu kezaliman luar biasa ya, perang menggunakan AI. Karena AI itu nggak punya otak ya. Jadi dia akan bertanya, bagaimana ini caranya ini untuk mengalahkan Hamas? Terus AI-nya bilang, bom di Khan Yunis, bom ini, semua saja itu. Jadi itu yang mereka lakukan itu, berdasarkan instruksi dari AI. Yang AI ini, dia berbicara sesuai dengan data-data uh, kemiliteran
yang sudah masuk ya, sudah tertangkap di sudah masuk di database. Jadi sekarang kalau kita misalnya ya mau memenangkan atau mau tertangkap pikiran-pikiran kita, ya harus banyak menulis. Itu sih ya. Karena yang paling banyak untuk sementara yang ditangkap itu tulisan berupa huruf. Ya, bukan suara, bukan video. Ya, untuk sementara. Karena itu yang masuk ke database. Makanya kalau kita misalnya tolong munculkan misalnya video tentang ini, untuk sementara masih menolak. Ya, atau dia katakan untuk urusan ini, untuk ceramah-ceramah ini Anda bisa searching sendiri di YouTube misalnya. Begitu. Jadi ini banyak tulisan mestinya ya dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, supaya itu tertangkap atau masuk di database-nya AI. Kalau nggak masuk nggak bisa sih. Ya, jadi kalau kitanya orang Islamnya malas nggak menulis misalnya tentang Dajjal, nggak ada tulisan, ya mereka bikin tulisan yang lebih banyak tentang Dajjal, maka kalah tulisan kita tentang Dajjal. Ya begitu, karena itu yang akan muncul di atas. Ya memang ini zamannya kan zaman yang sebenarnya sudah cukup menakutkan zaman ini. Ya, ketika Zuckerberg itu dia mengatakan bahwa dia mencanangkan atau hendak memasarkan apa yang disebut dengan apa tuh apa Pak yang itu tuh yang metaverse ya, metaverse. Metaverse. Ya, jadi uh, itu cukup menakutkan ya, cukup menakutkan. Cukup menakutkannya apa? Ya, karena itu bisa dijadikan ajang untuk berbuat maksiat secara menghayal. Ya, orang yang membeli fasilitas apa saja, ya dia akan beli fasilitas ya di situ. Misalnya ya, saya beli kamar ukuran sekian di daerah ini. Ya, sudah dibikin itu ya programnya. Ya, saya beli untuk kenikmatan biologi saya harga sekian gitu. Ya, nanti diperlihatkan perempuan-perempuannya itu. Ya, makanya kan orang mau daftar di Meta itu mesti fotonya itu mesti lengkap sampai kaki. Nah, itu akan ditangkap secara langsung, itu dibikin 3D-nya sehingga orang yang mau ketemu dengan kita ya asal punya, misalnya saya punya fasilitas X plus. Ya, terus ada orang di luar sana punya fasilitas yang sama. Ya, nanti itu informasi tentang saya sampai ke dia, informasi tentang dia sampai ke saya. Saya laki, dia perempuan. Itu bisa perempuan itu hadir di depan saya. Saya hadir di depan dia. Dianya ada di mana? Ada di Saudi, ada di mana? Hadir. Melakukan apa saja tanpa ada yang istilahnya bagi dia mungkin tidak berisiko. Dia akan melakukan perbuatan seperti apa saja, ya seperti terjadi beneran. Seperti terjadi beneran. Dan dia akan, maaf ya, bisa seorang itu melakukan perbuatan zina yang orangnya tidak di depannya sebenarnya, tapi menghayal. Dan itu akan memberi kenikmatan yang menurut hayalan dia itu kenikmatan yang sama. Jadi sangat menakutkan sekali. Nah, AI itu dirancang sedemikian rupa seperti itu, tapi masih dalam bentuk tulisan ya, bentuk tulisan. Dan AI ini sudah bisa apa saja bisa. Ya, foto yang diam itu dibikin bergerak. Senyumnya apa segala ngomong, sudah bisa. Apa saja dan gratis kalau kita mau ya. Itu programnya gratis. Di balik itu ada bisnis yang luar biasa.
Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Fahri, kita harus berhati-hati tentang ini. Saya sih termasuk orang yang khawatir ya. Tuh. Tapi kita harus kuasai juga itu untuk menghadapinya. Ya, teknologi-teknologi seperti itu kita mesti paham. Ya, kita mesti paham betul. Ya, dan kita bisa manfaatkan teknologi itu untuk kebaikan. Saya kira itu untuk sementara komentar saya Pak Fahri. Ya. Terima kasih Ustaz.